Selamat datang di channel Irsan 56. Jadi, pada tanggal 19 Desember, gue diundang oleh Tripwi Indonesia dan KNM On Road Indonesia untuk San Mori. Nah, ini San Morinya spesial banget karena kita nyobain KNM Ryker 900, yang mana ini adalah produk entry level dari KNM On Road Indonesia. Nah, sedikit spesifikasi mungkin untuk buat teman-teman yang belum tahu. KNM Ryker ini sebenarnya ada dua tipe. Kalau di luar negeri ada yang 600, ada yang 900. Tapi yang di Indonesia yang masuk adalah tipe 900cc dengan konfigurasi mesin 3 silinder segaris yang bisa mengeluarkan tenaga 82 horsepower dengan torsi 79 Nm dan dengan transmisi CVT automatic yang bisa maju dan bisa mundur. Mendengar kabar itu, gue tanpa panjang lebar mengiyakan ajakan San Mori di tanggal 19 Desember. Dan singkat cerita, gue udah sampai di kantor KNM On Road Indonesia di Pondok Indah. Di situ gue kaget karena ternyata di sana ada seorang atlet kebanggaan Indonesia yang punya prestasi mendunia, yaitu Kevin Sanjaya. Ya seperti yang udah gue taruh di judul, sejujurnya gue gak nyangka bahwa hari itu gue akan ketemu Kevin Sanjaya. Dan di hari itu juga gue baru tahu kalau ternyata Kevin Sanjaya adalah brand ambassador dari KNM On Road Indonesia. Dia punya satu motor KNM yaitu KNM Ryker dan udah banyak dimodif yang menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Dan kebetulan waktu San Mori itu dibawa, dia pakai KNM Ryker dengan motif stiker bintang. Di hari itu kita berangkat ada 6 motor, jadi satu motornya Kevin, terus ada gua sebagai vlogger, dan ada satu orang perwakilan dari Autonet Max, Mas Bagas Trio, terus ada juga satu perwakilan dari Gas Magazine. Untuk 2 motor lainnya itu untuk tim dari Tripwi Indonesia dan tim KNM On Road Indonesia. Sebelum perjalanan seperti biasa kita briefing dulu untuk rute dan formasi. Untuk rutenya kita dari Pondok Indah menuju TB Simatupang, Pasar Minggu, ke arah Lenteng Agung, tembus ke Depok Margonda, terus masuk ke Jalan Juanda, telusurin Raya Bogor, masuk ke Sentul, terus masuk ke Sentul City dan nanjak ke arah KM0 Sentul dan belok kiri ke restoran Pancar Garden. Setelah briefing rute, diinformasikan juga kalau kita ini bakal ada beberapa dokumentasi dan pengambilan footage di perjalanan. Jadi menyesuaikan dengan komando yang ada di intercom yang udah dipasang di helm kita masing-masing. Setelah itu kita diperkenalkan dengan KNM Ryker. Di sini sedikit banyak membahas tentang safety feature dan cara adaptasi dengan cepat untuk mengendarai motor KNM Ryker yang punya konfigurasi roda 2 di depan, 1 di belakang, aka 3 roda. Ini sangat amat menarik sekali karena ini pengalaman pertama gue naik motor dengan roda 3 gitu ya, khususnya yang konfigurasi roda depannya itu 2 dan di belakang 1. Sejujurnya perlu adaptasi dan untungnya kita dikasih kesempatan untuk adaptasi, bermanuver, ngetes tenaga dan cara berkendara menggunakan KNM Ryker di area parkir KNM On Road Indonesia. Di sini beberapa teman kita juga lagi membiasakan diri dengan riding style dan gaya masing-masing. Di situ coba bermanuver, zigzag, bikin angka 8 segala macam. Terus setelah selesai, gue pribadi bikin simulasi gimana caranya parkir mundur. Karena seperti yang tadi gue sebut, KNM Ryker ini punya gigi mundur, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ngedorong atau narik motornya ketika lagi parkir. Jadi tinggal switch ke gigi mundur, terus transmisi otomatiknya langsung ngeganti konfigurasi gearnya. Dan kita tinggal gas aja, terus kita arahin supaya motor bisa parkir sempurna. Setelah mengetes dan beradaptasi sebentar, kita langsung siap-siap bentuk formasi
menuju ke Pancar Garden. Formasinya itu ada Kevin Sanjaya di depan, terus motor kedua ada gua, motor ketiga ada Bagas Trio dari Autonet Max, terus motor keempat ada perwakilan dari Gas Magazine, terus ada tim Tripu Indonesia dan tim Can-Am On Road Indonesia yang berlaku sebagai sweeper. Ketika di awal perjalanan gue masih mencoba adaptasi dengan motornya, khususnya untuk menghadapi dua roda di depan gitu ya. Tapi ternyata nggak terlalu lama untuk adaptasi dengan motor ini. Gue ngerasa cukup cepet juga, cuman tinggal pembiasaan di bermanuver dan zigzag ketika menghadapi motor atau mobil di jalan, kayak gitu. Terus sepanjang jalan, setiap kali kita ketemu lampu merah, ketika 6 Can-Am Ryker ini berjalan beriringan dengan satu formasi yang rapi, itu selalu jadi pusat perhatian. Karena memang satu motor ini tuh stand out banget dan emang keren banget gitu. Di jalan itu banyak banget yang ngambil foto secara candid atau video-video secara candid. Baru pertama kali orang-orang sampai segitunya gitu. Bahkan ada yang sampai ditanyain kayak ini motor apa, ini motor modifan atau bukan. Terus ini ada yang teriak-teriak juga kayak oh motor Batman gitu-gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang agak unik dan lucu. Terus sepanjang perjalanan kita ngadepin traffic yang cukup lancar. Kurang lebih kita cruising di 50 km per jam sampai 70 km per jam. Singkat cerita perjalanan dari Pondok Indah sampai ke Sentul itu semua aman. Terus kita sampai di Sentul City dengan cukup lancar. Dan kebetulan ketika sampai di Sentul City nggak terlalu rame. Jadi sempat ambil beberapa footage video dan foto dokumentasi. Mungkin ini gue tampilin beberapa foto-fotonya. Ini ada gua, ada Kevin, ada beberapa teman-teman yang lain. Bisa dilihat di sini keren banget motornya, stand out banget. Emang jadi pusat perhatian sih kalau naik motor ini gitu loh. Terus setelah sampai di Sentul City, kita belok ke arah KM0 Sentul. Di situ jalanan mulai menanjak dan di tanjakan ini sebenarnya it's no big deal, nggak ada apa-apanya menurut gue karena tenaga dan torsi Can-Am Ryker ini udah sangat amat lebih dari cukup untuk melibas tanjakan-tanjakan seperti ini. Dan transmisi CVT-nya juga ternyata responsif banget, benar-benar gue ngerasa nggak boyo ketika dia harus berhenti di tanjakan terus akhirnya menanjak lagi. Singkat cerita kita sampai di restoran Pancar Garden. Ketika sampai di restoran Pancar Garden, menurut gue ini adalah ujian ketangkasan untuk cara parkir menggunakan Can-Am Ryker. Karena gue pribadi itu perlu koreksi beberapa kali sampai diarahin sama 3 orang untuk nyesuaiin sampai benar-benar mepet, lurus dan rapih gitu loh. Jadi kayak ada 2 atau 3 kali koreksi karena gue masih kagok. Setiap kali gue ngelihat ke belakang, gue langsung lupa bahwa dimensi motor gue ini depannya itu lebar gitu loh. Jadi itu yang bikin gue kagok. Tapi pindah giginya tuh simple, gampang, tinggal tarik tuas aja dan langsung gas. It's no big deal, it's no problem, cuman masalah pembiasaan. Karena bukan gue doang yang kayak gitu. Untuk teman-teman yang pertama baru nyoba Can-Am Ryker pasti agak kagok ketika perlu parkir mundur. Ya kalau parkir depan sih no problem, udah tinggal cut gitu udah kelar. Terus di Pancar Garden kita langsung sarapan, terus ngopi-ngopi, santai-santai, ngobrol-ngobrol. Habis itu kita bikin video testimoni. Detailnya mungkin ada di video Tripway atau video Can-Am On Road Indonesia. Jadi kalian tungguin aja di channel mereka. Terus kita foto-foto dokumentasi sebelum pulang dengan tim Tripway Indonesia dan tim Can-Am On Road Indonesia. Habis itu kita OTW pulang. Nah segitu aja untuk cerita San Mori gua kali ini. Secara overall gue seneng banget, happy banget karena pengalaman baru, nyobain motor roda 3 gitu ya. Terus bisa San Mori bareng Kevin Sanjaya.
naik Can-Am Ryker gitu ya kan. Terus gue mau ngucapin terima kasih kepada Tripu Indonesia dan Can-Am On Road Indonesia atas kesempatannya. Mungkin segitu aja untuk video San Mori dengan Can-Am Ryker bareng Kevin Sanjaya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Irsan 56 pamit. Sampai jumpa.